Nah, ini kepemimpinan Indonesia nanti di bawah Presiden Bapak Jokowi akan mendukung langkah dari institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis. Ini akan sangat penting karena jangan sampai kemudian kemampuan dunia internasional untuk mencegah krisis menjadi makin lemah dan akan menyebabkan risiko makin tinggi. Dia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Testimoni jujur Sri Kandi Mulyani, Jokowi bisa bawa Indonesia lewati badai. Sri Mulyani Sri Kandi bangsa ini yang pernah menjadi menteri di era SBY dan juga Joko Widodo menceritakan sebuah pengalaman kilas balik bagaimana dia begitu mempercayai Presiden Joko Widodo, seorang mantan pengusaha yang pernah mengundangnya mengisi seminar di Solo 22 tahun silam. Sri Kandi Mulyani yang sudah banyak makan asam garam politik di Indonesia ini menjadi orang yang memberikan pengalaman dan mengaku pengakuan mengejutkan terkait kepercayaannya kepada Joko Widodo yang mengandalkan dirinya juga untuk mengisi kursi Menteri Ekonomi. Mereka yang sudah saling kenal selama 22 tahun ini menjadi harapan bagi masa depan bangsa Indonesia. Biarkan tukang nyinyir menggonggong, mereka tetap berjalan melampaui badai. Seperti Nabi Nuh yang terus-menerus membangun bahtera, meski mendapatkan cibiran, bodoh, dungu, keping, cibong, dan lain-lain. Pada akhirnya sejarah dan Tuhanlah yang akan membuktikan bahwa mereka sedang menjalankan tugas yang mulia. Mereka sedang mempertahankan perekonomian bangsa ini. Menurut pengakuan Sri Mulyani, Joko Widodo berhasil melakukan strategi windfall dengan sangat baik. Lewat angin yang seharusnya menjatuhkan perekonomian, Joko Widodo pada 22 tahun yang lalu justru menggenjot produksi mebelnya yang sehingga mendapatkan dari mata uang dolar. Sehingga pendapatan dari mata uang dolar bisa diraih dan membuat perusahaannya bertahan. Pengalaman Joko Widodo inilah yang dijadikan kisah epik oleh Sri Kandi Mulyani. Ceritakan sederhana. Pada tanggal 14 Agustus 1998, 21 tahun dan 364 hari yang lalu, Sri Mulyani diundang oleh salah seorang pengusaha di Solo bernama Insinyur Joko Widodo untuk mengisi seminar ekonomi. Latar belakang Sri Mulyani diundang pada saat itu adalah Indonesia saat itu mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat di era Soeharto yang disebut oleh media sebagai diktator terkorup sepanjang abad 21 ini. Ekonomi merosot tajam sehingga menembus angka 0. Sejauh 13,7% artinya minus 13,7%. Mata uang rupiah terjun bebas dengan nilai tukar awalnya hanya 2.350 menjadi 16.000 per dolar Amerika. Berbahaya sekali angka itu. Angka naik sekitar 800%, membuat ekonomi Indonesia harus hancur di tangan Soeharto yang dilengsirkan oleh mahasiswa itu. Banyak perusahaan pun gulung tikar dan orang-orang banyak yang mengalami gangguan mental karena percobaan yang tidak bisa mereka hadapi itu. Sri Mulyani pun mengatakan bahwa saat itu ia diundang oleh orang yang tidak terlalu terkenal, yakni Joko Widodo, seorang pengusaha eksportir furnitur kayu dari Indonesia ke luar negeri. Untuk apa? Menjelaskan mengapa krisis ekonomi 1998 terjadi dan bagaimana cara menyelamatkannya agar anak cucu tetap aman dan tentram. Joko Widodo disebut mendapatkan sebuah berkah lewat 1998. Berhasil menaklukkan badai monster resesi ekonomi pada saat itu dalam skala perusahaannya. Dan Sri Mulyani memberikan harapan dan semangat kepada generasi muda untuk terus belajar, bekerja keras, jujur, dan cerdas. Sri Mulyani juga minta generasi muda untuk memiliki mental baja, bukan mental tempe, dikit-dikit mewek, situ, orang, atau arang. Motivasi Sri Kandi Mulyani ini benar-benar mengena di hati kita semua. Sebagai generasi masa depan bangsa, para pelajar jangan dikit-dikit ngambek karena internet kalian putus. Menteri Komunikasi, benerin dulu itu IndiHome, agar generasi muda yang sedang home learning di rumah tetap mendapatkan pelayanan terbaik, jangan bayar pedok. Sri Kandi Mulyani menjadi sosok yang memberikan pengakuan ini bukan karena dia ingin cari muka. Saya percaya itu, tapi dia sedang memberikan inspirasi yang bisa ia pelajari dari sosok presidennya yang luar biasa.